Mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kita tentang perjalanan kehidupan orang yang percaya, bahwa perjalanan kehidupan orang yang percaya tidaklah seperti yang seringkali kita dengar, tidaklah seperti yang seringkali kita pikirkan, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan dengan bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Menjalani sebuah kehidupan ini menjadi satu perjuangan yang begitu panjang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup adalah perjalanan sekaligus menjadi perjuangan kita. Maka kalau kita menjalani kehidupan ini, kita berpikir yang penting saya sudah menjalani hari ini, tunggu nanti hari besok, tunggu nanti minggu depan dan seterusnya. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa betapa pentingnya kita harus memahami tentang kehidupan yang kita jalani. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bahwa kemenangan dan kegagalan itu selalu menjadi warna dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah heran kita menjadi orang percaya seringkali berada dalam situasi kondisi yang suam-suam kuku. Kadang nggak jelas. Hari ini bagus, besok nggak. Gagal, menang, terus dan terus seperti itu. Maka kita harus memahaminya. Nah, kenapa kehidupan manusia itu terus terjadi seperti ini? Maka dari kebenaran firman Tuhan yang kita barusan baca tadi, di sini sangat jelas dikatakan tentang bagaimana Rasul Petrus melihat tentang kehidupan orang yang percaya. Kehidupan orang yang percaya itu bukan hanya sekedar terima kasih, aku percaya pada Tuhan. Terima kasih kalau aku beriman kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara seperti itu, tetapi ada sebuah tantangan yang digambarkan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Banyak orang menjalani hidup ini kadang dia nggak sadar. Dia nggak berjaga-jaga. Dia berpikir hari ini besok sama aja. Dia berpikir hari ini aku jalani, aku memuji Tuhan, besok juga nanti akan memuji Tuhan. Hari ini dia jalani bahwa aku bisa makan, besok juga aku masih bisa makan. Hari ini dia menjalani aku bisa ke gereja, besok juga saya masih bisa beribadah. Hati-hati. Kenapa? Karena disuruh berjaga-jaga, disuruh mawas diri, disuruh waspada. Maka kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kalau bicara manusia yang lemah, kapan saja kita bisa jatuh. Maka Alkitab mengatakan, kenapa? Lawanmu si iblis. Kalau di dalam kitab Yakobus mengatakan lawan si iblis. Maka untuk menghadapi kehidupan ini, dikatakan melawan si iblis, itu bukan hal yang sederhana. Seorang penulis mengatakan begini, bahwa musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita itu adalah penguasa-penguasa penghulu di udara. Itu kata firman Tuhan. Maka kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa musuh kita atau lawan kita adalah iblis, penghulu di udara, maka jangan benci sesamamu kalau dia menyalahkan dirimu. Maka jangan benci sesamamu kalau dia menyakiti hatimu. Tegurlah dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kebenaran. Dan Petrus melihat sesudah dia berkata untuk gembalakan domba-domba. Kemudian dia mengatakan bagaimana mereka harus waspada dengan ajaran-ajaran yang palsu. Kemudian dia mengatakan bagaimana kehidupan orang percaya itu menghadapi penderitaan. Tapi yang paling penting bukan penderitaan itu. Yang paling penting adalah memelihara keyakinanmu sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Itu menjadi perjuangan bersama. Maka Petrus mengingatkan apa? Lawanmu si iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita berbicara tentang iblis digambarkan seperti singa, maka kita bisa melihat bahwa gambaran singa itu adalah salah satu binatang yang begitu luar biasa kuat. Gajah pun yang besar bisa diselesaikannya dengan cara yang baik bersama dengan teman-temannya. Maka tidak ada orang yang hebat dan yang kuat yang mampu bertahan dalam kehidupannya kalau dia tidak berjaga-jaga. Kita ingat peristiwa
Adam dan Hawa. Manusia yang pertama digoda oleh si ular, yang disebut si iblis, yang disebut sebagai kegelapan itu. Waktu manusia nggak berdosa, digoda oleh setan. Yang terjadi apa? Kalah manusia. Manusia belum berdosa, digoda langsung jatuh dalam dosa. Itu memang fakta kebenaran firman Tuhan. Maka jangan pandang enteng dengan namanya si iblis. Jangan kita pandang enteng bahwa tenang aja, iblis kalah sama kita. Jangan lawan iblis dengan salib. Jangan. Seperti kita nonton film, lawan iblis dengan salib. Nggak bisa. Alkitab mengatakan, kemarin kita belajar tentang 1 Yohanes. Dikatakan apa? Bagaimana 1 Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, kita harus melawan dunia ini dengan iman. Kita harus mengalahkan dunia ini dengan iman. Artinya apa? Kita melawan segala sesuatu yang jahat bukan dengan kekuatan kita, bukan bersama dengan Pak Pendeta, bukan bersama dengan Pak Majelis, tetapi kita melawannya dengan iman kepada Tuhan. Maka banyak orang mengalami kegagalan karena dia nggak beriman kepada Tuhan. Maka Petrus mengingatkan supaya apa? Supaya kita benar-benar mewaspada dan berjaga-jaga. Karena apa? Kalau kita nggak menyadari, kita nggak sadar bahwa gambaran iblisnya itu sangat mengerikan, berjalan berkeliling mencari mangsa untuk ditelannya. Artinya apa? Dia akan terus-menerus mencari siapa yang akan ditelannya. Dia tahu siapa yang akan dia telan. Dia tahu siapa yang lemah. Dan ingat, jangan cari iblis di kubur. Karena apa? Dia nggak suka tinggal di kubur. Karena dia ngapain dia cari temannya sendiri? Dia cari yang bukan temannya. Yaitu orang siapa? Orang yang percaya. Orang yang percaya biasa datang kepada Tuhan. Ingat ya, iblis akan selalu berjuang untuk mengalahkan keinginanmu datang pada Tuhan. Karena apa? Dari mulanya iblis berusaha menjauhkan apa? Manusia dengan Tuhan. Itu pekerjaan dia. Dia akan berusaha memisahkan kita. Maka waktu kita datang mau beribadah aja, kita mikir, aduh ibadah enggak ya? Atau minggu depan aja. Hati-hati. Itu bagian dari cara iblis melemahkan kita untuk berpikir, enggak apa-apa, enggak ibadah minggu ini, minggu depan saya ibadah enggak masalah. Hati-hati. Karena ketika kita memberikan kesempatan bagi iblis, istilahnya hari ini, hanya besok kita enggak datang lagi, minggu depan kita enggak datang lagi, itu akan terus-menerus terjadi. Karena kita memberi kesempatan itu. Maka digambarkan dalam bagian ini bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga, mau mengingatkan apa? Perjalanan kehidupan orang percaya, kalau dia tidak sadar dan mewaspadai kehidupannya, dia pasti ambruk. Manusia pertama sudah menunjukkan contoh kalah. Ingat nggak? Sebelum Yesus disalib, jangan berpikir Yudas itu biasa-biasa saja. Siapa yang godain dia? Tahu? Iblis masuk ke dalam dirinya, sehingga dia pergi bertemu dengan imam-imam untuk tawar-menawar, berapa harga yang harus kujual guruku ini. Ketika kuasa kegelapan masuk dalam diri orang itu, maka yang dia pikirkan adalah apa yang dia inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Petrus mengatakan, Guru, bahwa engkau tidak akan mengalami malapetaka seperti yang engkau sampaikan. Dia menarik Yesus ke samping dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi pada diri. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Tampaknya benar, tampaknya baik, tapi Petrus bisa berubah menjadi iblis dalam seketika. Karena apa? Karena dia sedang menghalangi misi penyelamatan daripada Kristus. Iblis selalu berusaha untuk menghalangi. Apa yang menjadi misi kebenaran itu, dia akan selalu halangi. Kalau hari ini kita berkata, saya hari ini berusaha untuk tidak melakukan hal yang salah. Perhatikan baik-baik. Untuk satu hari aja. Kita berusaha untuk tidak melakukan hal yang salah dalam bentuk apapun. Seperti kita orang berpuasa. Lihat, keinginan itu banyak sekali. Tapi waktu kita coba bertahan, ingat, semakin kita bertahan, keinginan kita semakin kuat. Tapi kalau kita bisa bertahan hari ini, artinya apa?
kita punya kemampuan di sana. Dan kita mengingat Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita untuk melewatinya. Itu menjadi perjuangan dalam kehidupan kita. Maka Petrus mengingatkan bahwa singa itu gak akan pernah berhenti. Iblis itu gak akan pernah berhenti untuk apa? Mencari orang-orang yang lemah supaya dia bisa menelannya, bahkan membinasakannya. Bahkan kalau kita membaca informasi sekarang, begitu banyak orang apa? Yang bunuh diri sekarang. Tingkat orang bunuh diri itu semakin luar biasa. Kenapa dia bisa bunuh diri? Khusus bagi orang percaya digambarkan. Kalau kita percaya, tapi orang itu sampai bunuh diri, maka mau digambarkan. Maka iblis pekerjaannya adalah menuduh. Dia akan fitnah orang. Maka kalau kita melakukan satu kesalahan, kesalahan itu akan terus diingatkan menjadi tuduhan bagi kita. Sehingga kita berpikir, aku gak layak di hadapan Tuhan. Lebih baik mengakhiri hidup. Itu sering kali terjadi. Bukan hanya di dalam kehidupan dunia, tetapi di kehidupan orang yang percaya pun mengalami hal itu. Terbukti siapa? Yudas mengakhiri hidupnya karena penyesalannya akan perbuatannya. Dia bukan kembali kepada Tuhan, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau Petrus memberikan gambaran bahwa iblis itu seperti singa, menarik. Paulus justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Paulus mengajarkan tentang kuasa kegelapan itu apa? Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan baik-baik. Iblis itu penutup, tipu muslihat. Dia begitu licik hadir dalam dunia ini. Dia bilang sama Hawa begini, kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Tawaran yang baik, yang luar biasa, menggiurkan. Dia jatuh. Ketika Yudas mendapatkan tawaran 30 keping perak, dia merelakan gurunya. Maka dari sini kita bisa belajar. Ternyata Paulus pun mengatakan bahwa iblis itu suka menyamar seperti malaikat terang. Maka kalau iblis menyamar seperti malaikat terang, kira-kira siapa? Dalam konteks Korintus digambarkan ada pelayan-pelayan yang melayani di dalam ibadah, ada pelayan-pelayan yang menyamar seperti malaikat terang, padahal mereka sesungguhnya adalah jahat. Loh, kok bisa seperti itu? Itulah kebenaran. Maka jangan cari kemana-mana tentang iblis itu. Iblis itu ada di sekitar kita yang siap menerkam kapanpun. Mau kita sedang beribadah pun seperti ini, kita bisa diganggunya seketika juga. Karena apa? Coba perhatikan, banyak orang beribadah tapi sesungguhnya nggak beribadah. Karena apa? Dia memberi celah bagi dirinya untuk iblis masuk dan mengganggu dia. Tapi apa? Kita anggap itu hal yang biasa. Tanpa kita sadari, iblis mulai taruh benteng dalam diri kita. Nggak apa-apa ibadah, kamu tidur juga nggak apa-apa. Ibadah kamu main handphone nggak apa-apa. Ibadah kamu ngobrol nggak apa-apa. Iblis mempengaruhi kita. Dia masuk dalam diri kita, mengganggu kita. Dan kita menganggap yang penting aku ibadah. Padahal selama ibadah kita ngobrol, selama ibadah main HP, selama ibadah kita tidur. Itu fakta. Dan kadang gereja menjadi lemah, bahkan bisa jatuh karena itu. Semakin banyak gereja, kita semakin banyak jatuh kalau kita tidak berhati-hati. Perhatikan baik-baik. Ketika Paulus menasehati jemaat di Efesus, itu disuruh kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Maka mau digambarkan iblis itu sangat kuat. Jangan pernah menganggap enteng iblis itu. Jangan pernah berpikir, iblis itu gak akan mampu menggoyahkan iman saya kepada Tuhan. Hati-hati. Kalau Paulus sebagai rasul menasehati jemaat itu disuruh puasa mulai dari kaki sampai kepala. Bahkan pedang roh, bicara firman Tuhan, perisai iman. Jadi lengkap, artinya apa? Kita harus menyelimuti diri kita dengan kebenaran.
Sekali ada celah, selesai kita. Dia bisa mengganggu hidup kita. Dia bisa memutarbalikkan fakta. Dan itu terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Maka Paulus menasihati supaya apa? Benar-benar serius. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita bisa rontok dalam perjalanan hidup kita. Kemudian dari sini kita bisa melihat, kalau Paulus sampai menyuruh untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, artinya apa? Jangan sampai kita ada celah. Makanya suka dibilang apa? Mulai hati kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita. Ada lagu sekolah minggu kan? Kerja buat Tuhan. Mulai tangan, kaki, mata, dan segala macam. Jangan sampai dipakai untuk melakukan hal yang salah. Tubuh sih ada di gereja, tapi hati ada di jauh sana. Tubuh ada di gereja, tapi pikiran lagi ada di sana. Maka kita harus menjaga dengan kebenaran. Dan betapa seriusnya ketika Paulus mengingatkan tentang jemaat yang ada di Efesus. Maka ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan iblis yang terus menjalani kehidupannya untuk mencari mangsanya tidak akan pernah berhenti. Di dalam gereja, dalam keluarga, kehidupan anak-anak muda, kita harus tetap selalu waspada. Kemudian di sini dikatakan, kalau Paulus menyuruh jemaat di Efesus untuk apa? Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita bisa melihat dari sisi Petrus. Petrus mengungkapkan sesuatu yang mirip tapi berbeda sedikit. Dia berbicara, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, orang yang percaya, yang menjalani hidupnya untuk mengikuti Tuhan, dia akan diperhadapkan dengan tantangan hidup, penderitaan hidup. Tetapi orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, dia akan mampu melewati. Tapi sakit enggak? Tetap sakit. Dipukul ya tetap sakit, enggak mungkin sakit. Disakiti tetap sakit enggak? Tetap sakit. Tetapi bagaimana dikatakan kita harus melawan dengan iman yang teguh. Saya suka bilang begini, banyak orang Kristen tapi nggak beriman. Banyak orang ke gereja tapi sesungguhnya dia nggak percaya sungguh pada Tuhan. Karena apa? Kalau kita benar-benar beribadah kepada Tuhan dan kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka hati kita akan fokus kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Hidup kita akan kendalikan dengan begitu luar biasa supaya aku tidak menyakiti Tuhan dan sesama. Dan itu gak mudah buat kita. Dan itu yang selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita benar-benar melawan setiap keinginan yang salah itu. Jangan sampai hanya karena keinginan sesaat merusak seluruh kehidupan kita. Hanya supaya kita dipandang orang, dihormati orang, kita sikut teman kita, supaya kita bisa naik di atas dan orang melihat menghormati kita. Tidak seperti itu. Tetapi justru kalau kita melihat pada kebenaran firman Tuhan, melawan dengan iman teguh, mau mengatakan hidup kita tuh enggak kuat, hidup kita itu lemah. Tapi yang akan mengalahkan adalah iman percaya. Kenapa kita banyak gagal? Kenapa kita banyak gagal? Karena kita melawan tantangan kehidupan dunia dengan hanya cara berpikir kita. Karena kita melawan tantangan kehidupan dunia dengan kekuatan kita. Tampak kita mungkin menang, tapi kita bisa jatuh dalam sekejap. Tapi Alkitab mengatakan untuk melawan iblis, kita benar harus berjuang dan harus lawan dengan iman yang teguh. Kalau kita melawan dengan iman yang teguh, maka kita bisa belajar ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Si iblis datang mengganggu Yesus. Perhatikan ya. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Gambaran manusia yang kedua yaitu Yesus. Dia juga ternyata digoda oleh iblis ketika berhadapan dengan kuasa kegelapan. Tapi Alkitab mencatat
Yesus menunjukkan kemenangannya. Iblis tak mampu memperdaya dia dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam cara yang dia tawarkan kepada Kristus. Bahkan seluruh dunia pun ditawarkan kepada Kristus. Tapi Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Artinya apa? Ternyata iblis gak pilih-pilih orang, khususnya orang yang percaya. Dia hajar siapa saja. Mau kita anak sekolah minggu, kita remaja, kita pemuda, kita jemaat dewasa, hamba Tuhan sekalipun, iblis akan serang habis-habisan dengan berbagai cara. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau Rusia dia bisa mengalahkan Ukraina dengan perlengkapan senjata yang luar biasa, tapi tidak ada satupun senjata yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Nggak ada. Hanya satu. Iman teguh pada Kristus. Iman yang ada di dalam hidup kita yang akan mampu mengalahkan. Maka Yesus mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau demikian, maka setiap orang yang percaya, seringkali mungkin kita berpikir, Pak, berarti betapa sulitnya kita jadi orang percaya. Kapan kita bisa menang, Pak? Kita selalu kalah dalam kehidupan ini. Ingat, memang kita seringkali mengalami kegagalan itu. Tetapi Alkitab mengajarkan apa? Sebenarnya yang sesungguhnya kuasa kegelapan itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kristus telah mengalahkan. Maka nggak heran baik Yohanes maupun Petrus bilang, lawan iblis dengan iman kepada Kristus. Jangan lawan dengan perdukunan. Karena biasanya dukun akan melawan dukun. Itu pekerjaan dukun. Dukun yang satu ilmunya berapa? Oh 75. Yang satu 85. Itu yang sering berhadapan. Iblis lawan iblis. Mana bisa seperti itu? Tapi orang Kristen akan terus diserang oleh iblis. Maka perisai iman, kata Paulus. Sehingga kita ada tangkisan terus menerus. Pedang roh. Kita akan terus melawan dengan pedang setiap kiriman musuh kepada kita. Mau dengan cara apapun, mungkin melalui teman kita, merusak hubungan kita, mungkin dengan keluarga kita, menghancurkan persahabatan kita, mungkin dengan teman di gereja, menghancurkan pelayanan kita. Ingat, jangan lawan dengan hebat pikiranmu, tapi mari kita lawan dengan kebenaran. Kita lawan dengan iman percaya kita pada Tuhan. Maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Kemudian Petrus mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan dia menambahkan. Dia menambahkan seperti ini. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepadanya kemuliaannya yang kekal. Akan apa? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Artinya apa? Memang itu tantangan gak pernah berhenti. Serangan dari iblis itu gak akan pernah berhenti. Tapi kita harus ingat, orang yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus, maka dia menerima yang namanya anugerah itu. Dia menerima kasih karunia itu. Maka Tuhan akan melengkapi dia. Tuhan akan menguatkan dia. Tuhan akan mengokohkan dia supaya dia mampu berdiri teguh. Sekalipun tantangan penderitaan itu luar biasa dalam hidup, dia akan berdiri teguh, dia akan sanggup. Dan dia akan mampu. Maka buat kita, apa tantangan paling berat? Apa yang paling menyakiti dirimu saat ini? Adakah peristiwa atau kejadian yang sangat menyakiti dirimu, yang sulit untuk kamu terima? Ingat, jangan cari Pak Pendeta untuk melawan masalahmu. Jangan cari orang lain untuk melawan masalahmu. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita hanya bisa melawan masalah hidup kita dengan apa? Iman percaya kita pada Tuhan. Sehingga kita akan tahu bersikap dan bertindak. Dan saya percaya, keyakinan iman kita pada Tuhan akan menolong kita mampu menghadapi setiap peristiwa yang akan melukai hati kita. Terluka, yes, tapi kita tetap mampu menjalaninya. Karena apa? Kita punya kekuatan
yang diberikan oleh Tuhan. Dia akan mengokohkan kita. Maka buat kita masa muda ini, kita harus menjalani kehidupan kita di dalam apa? Semangat juang yang tinggi. Paulus mengatakan kita seperti di arena pertandingan. Ada gladiator di sana yang siap berperang, yang siap menghancurkan. Tapi kita tetap datang di dalam nama Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan itu terjadi bagi orang yang percaya. Maka sebagai penutup buat kita, pengajaran penting yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini, yang pertama adalah menjadi orang Kristen itu anugerah. Beriman jangan diabaikan. Makanya banyak orang di gereja tapi rumah tangganya rusak. Banyak orang di gereja tapi anak-anak hidup dalam dosa. Banyak orang ke gereja tapi tetap saling membenci, hidup dalam diri. Kalau demikian buat apa? Maka itu sedang menggambarkan kamu itu hanya mengaku-ngaku aja sebagai orang percaya, tapi kamu nggak punya iman. Orang yang beriman dia akan mengarahkan hidupnya pada kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka setiap yang bertentangan dengan kehendak dan ketetapan Tuhan, dia tahu itu salah. Dia akan menyelesaikan dengan cara yang baik. Dia akan menghindari kalau itu salah. Dia akan melawan itu kalau salah. Dan dia akan berpegang kepada kebenaran. Itu fakta, itu kebenaran. Jadi jangan sampai kita ngumpul beribadah hari ini, tapi kita nggak beriman. Karena ada banyak pulang dari ibadah malah pergi ke hotel. Pulang dari ibadah mampir makan, ngomongin orang lain. Pulang dari ibadah jelekin teman. Itu terjadi. Maka kita sedang mengabaikan iman kita pada Tuhan. Yang kedua, orang percaya itu hidup dalam pertempuran. Maka kita harus berhati-hati. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita menjalani hidup kita, mau kita ada di rumah, kita ada di gereja, kita ada di kampus, kita ada di tengah keluarga, kita ada di tengah masyarakat, kita harus apa? Melihat bahwa perjalanan hidup kita inilah pertempuran yang panjang, yang kita akan hadapi, tetapi kita harus selesaikan dengan baik. Maka kata Petrus, sadarlah dan berjaga-jaga, waspadalah, siagalah, siap sedia. Kita harus melakoni firman Tuhan itu. Kalau kita nggak waspada, tinggal menunggu waktu. Kalau kita nggak berjaga-jaga, sebentar kita runtuh. Ingat ketika Yesus bilang sama muridnya, "Hei, kamu tunggu sini ya, berdoa dan berjaga-jaga." Yang terjadi apa? Yesus aja bisa murid lawan. Karena apa? Disuruh sama Yesus, nggak diturutin. Yesus yang nyuruh untuk berjaga-jaga, mereka nggak nurut. Imanmu akan tergoncang? Enggak. Kalaupun mereka pergi, aku akan tetap percaya padamu. Tapi akhirnya dia menuliskan ini. Petrus menuliskan. Dia pernah mengalami kegagalan. Sekarang dia mengalami kemenangan. Mau mengatakan kepada kita, kita harus berhati-hati menjalani hidup ini. Bertemanlah dengan orang yang baik. Jangan berkumpul dengan orang yang jahat. Kalau kita bergereja, bergerejalah yang baik. Jangan bergereja tapi hidupnya tidak baik. Dan yang terakhir, tantangan dan penderitaan akan selalu ada bagi orang percaya. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika Petrus mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Orang yang percaya itu diberikan modal oleh Tuhan. Orang yang percaya itu diberikan perisai oleh Tuhan. Orang yang percaya itu diberikan pedang roh oleh Tuhan. Maka kita pergunakan itu dengan baik. Karena tantangan itu gak akan pernah berhenti. Penderitaan akan ada silih berganti. Tetapi apa? Allah yang akan mengokohkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita mampu berjalan di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan mampu berjalan dalam situasi apapun, godaan apapun, kita akan tetap mengatakan tidak pada dosa, ya pada kebenaran.
Kita akan tetap menjalani iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan itu perjuangan seumur hidup kita. Maka buat kita hari ini, ingat, bersyukur kalau kita percaya pada Tuhan. Tapi ingat, buktikan dengan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Maka bahagialah hidup kita. Tuhan memberkati.